Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat. Kemudian salawat berserta salam atas junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sama-sama kami hormati Bapak Sodekin MA selaku dosen pengampu mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir. Nah, kali ini dalam video ini kami membuat video ini adalah sebagai bentuk tugas final dalam mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir, di mana nanti terdapat kesalahan kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Nah, baik, di sini judul kami yaitu Israiliyat dan Hermeneutik. Nah, sebenarnya ada beberapa poin titik fokus yang sebenarnya harusnya kami bahas, yaitu antara Israiliyat, kemudian tafsir hermeneutik kontekstual. Namun kami melihat video teman-teman kami sebelumnya bahwasanya tafsir kontekstual sudah dibahas. Jadi kami akan membahas sedikit saja mengenai pengertian Israiliyat, kemudian begitu juga dengan tafsir hermeneutik atau pemikiran hermeneutik. Nah, ini dia poin-poin yang akan kita bahas dari Israiliyat. Yang pertama itu dampak Israiliyat terhadap tafsir, kemudian kitab-kitab yang memuat Israiliyat. Nah, yang kedua yaitu tentu saja hermeneutik. Baik, langsung saja teman-teman sekalian, ini yaitu Israiliyat. Nah, Israiliyat adalah kabar yang kebanyakannya dinukilkan dari orang-orang Yahudi Bani Israel dan sebagian kecil berasal dari orang-orang Nasrani atau Nasara. Nah, pengaruh Israiliyat dalam tafsir Al-Quran dan usaha para mufasir untuk menanggulanginya. Nah, jadi teman-teman sekalian, Israiliyat ini merupakan kabar-kabar atau bisa kita sebut sebagai legenda, atau bisa juga sebagai mitos atau sebagai cerita rakyat yang asalnya itu berasal dari orang Yahudi, kemudian begitu juga dengan Nasrani. Nah, ada juga banyak cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu itu berasalnya dari Israiliyat sendiri, ya. Nah, jadi di sini ada pengaruh Israiliyat dalam tafsir Al-Quran dan usaha para mufasir untuk menanggulanginya. Nah, di sini ada dampak Israiliyat terhadap tafsir. Nah, yang pertama itu dapat merusak akidah kaum muslimin karena ia mengandung unsur penyerupaan keadaan Allah. Nah, penyediaan ismah wasifat para nabi dan rasul dari dosa, serta mengandung tuduhan buruk yang tidak pantas bagi seorang nabi. Yang kedua itu merusak citra Islam karena seolah-olah Islam itu agama yang penuh dengan khurafat, ya, dan mitos yang tidak ada sumbernya. Nah, menghilangkan kepercayaan kepada ulama salaf baik di kalangan sahabat maupun tabi'in. Dan yang keempat yaitu memalingkan manusia dari maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi menurut beberapa ulama bahkan jumhur ulama mengatakan ini dapat merusak akidah kaum muslimin, ya, karena cerita Israiliyat ini berasal dari orang-orang Yahudi yang mana sebagaimana kita ketahui bahkan kitab mereka pun mereka ubah. Nah, apalagi cerita itu bisa menjadi peluang yang tidak buruk, yang tidak baik, ya, yang bisa merusak akidah dari para kaum muslimin. Kemudian yang kitab-kitab yang memuat Israiliyat. Nah, di sini yang kami dapat ada dua, yaitu Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kemudian yang kedua yaitu Tafsir Munqatil oleh Munqatil bin Sulaiman. Nah, jadi mungkin ada beberapa kitab-kitab lain yang memuat cerita-cerita atau bersumber dari penafsirannya bersumber dari Israiliyat. Namun yang saat ini kami dapatkan hanya ini dua. Jadi harap dimaklumi. Kemudian yaitu hermeneutik. Nah, secara harfiah, hermeneutika artinya tafsir. Nah, secara epistemologi, hermeneutika adalah yang berasal dalam bahasa Inggrisnya adalah
hermeneuticus, berasal dari kata Yunani hermenein dan hermenia, yang masing-masing berarti menafsirkan dan penafsiran. Ada juga yang mengatakan bahwasanya hermeneutik ini berasal dari nama dewa Hermes yang berasal dari Yunani kuno. Nah, jadi teman-teman sekalian, sebenarnya penafsiran hermeneutika ini pada awalnya ini memang berasal dari orang-orang Yunani, pemikirannya dari orang-orang Yunani. Kemudian disaring oleh orang-orang Islam, mencoba menyaring bahwasanya hermeneutik ini digunakan untuk menjadi sebuah terobosan baru dalam penafsiran begitu. Nah, kemudian menafsirkan istilah tersebut dalam berbagai bentuknya dapat dibaca dalam sejumlah literatur peninggalan Yunani kuno. Ya, seperti yang digunakan oleh Aristoteles dalam sebuah risalahnya yang berjudul Pri Hermenies tentang penafsiran. Lebih dari itu, sebagai sebuah terminologi, hermeneutika juga bermuatan pandangan hidup dari para penggagasnya. Nah, jadi ini di dalam penafsiran sendiri pun, bahkan di kontemporer saat ini banyak orang-orang yang menggunakan hermeneutika. Contohnya Fadlur Rahman, kemudian siapa namanya, Muhammad Soros, kemudian ada lagi Muhammad Arkun dan lain sebagainya. Nah, kemudian menurut terminologisnya, di sini kami memuat ada 3. Yang pertama, mengungkapkan pikiran seseorang dalam kata-kata, menerjemahkan dan bertindak sebagai penafsir. Kemudian yang kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa asing yang maknanya gelap tidak diketahui ke dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. Kemudian yang ketiga, ungkapan pikiran yang kurang jelas diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas. Jadi ini merupakan pengertian daripada hermeneutika itu sendiri. Nah, kemudian sebenarnya masih banyak yang dapat kita bahas mengenai hermeneutika ini, namun kami juga memiliki kekurangan, ya, kurangnya yaitu dalam bidang informasi misalkan, atau nanti kami akan buatkan di video selanjutnya. Silahkan komen di bawah jika teman-teman berminat agar kita bisa membahas tentang hermeneutika ini lebih lanjut. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.